mencaci muslim yang lain itu fusuk. Mau perlakuannya seperti apapun, kalau kita caci kita salah, kita nasihatin kita benar. Tapi kalau dengan cara mencaci itu nggak benar. Kita sebagai pendengar mesti merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apabila salah seorang itu menyampaikan di media sosial atau laman media sosial mereka, entah berupa video atau tulisan dan yang lainnya, berarti kita tinggal padu dengan ini sesuai nggak dengan ajaran yang secara umum ya. Misalkan kayak tadi, misalkan antum sampaikan tadi masang tarif di sebuah agenda kajian atau majelis yang kita kenal, itu lebih baik kita meminum khamar daripada memasang tarif atau kajian. Sekarang kan banyak tuh kajian ini ada infak atau sedekah begitu kan. Itu kan artinya dia lagi menyerang satu perkumpulan begitu kan. Tapi dia bandingkannya dengan sesuatu yang haram. Artinya khamar jelas-jelas di dalam Al-Quran haram. Adapun di tentang tarif majlis atau kajian itu kan masih gil-walgal, masih ada khilaf atau walaupun nggak etis atau nggak harus dan lain-lain. Atau Orang punya cara yang mengatakan nggak etis, maksudnya di zaman sekarang yang Anda lihat. Kadang orang tuh dikasih gratis mikir ini nggak ada harganya kalau gratis. Tapi ketika ente bayar sesuatu 10.000, oh ini bervalue nih. Ini punya value, punya nilai. Paham nggak sih, Beb? Iya. Dan itu dia kan pakai modal, tadi sewa gedung acaranya, ada konsumsi. Betul. Dan juga lain dari hal tersebut, terkadang kita punya kapasitas untuk bikin acara 200 orang. Yang kita tuju nih targetnya kita siapa? Kalau misalkan bisa, ini maksudnya dari yang Anda dengar dari manajemen majelis-majelis seperti itu. Terkadang kita masang tarif 150 atau 200. Itu bukan buat kita nyari duit. Paham gak sih, Beb? Kita gak nyari duit dari... Artinya ada operasional yang memang mesti kita keluarkan. Bukan, Beb. Cuma ini tiket tersebut untuk memfilter orang-orang yang bakal hadir. Oke. Jadi kalau misalkan dia pasang 150, biasanya anak-anak yang udah kuliah atau kerja. Sebuah trik lah untuk orang yang memang mengkonsumsi agenda atau acara yang diselenggarakan. Karena terkadang porsi yang mau kita sampaikan nggak pantas sama suatu golongan. Yang kita incar targetnya kita golongan orang lain tertentu. Begitu. Iya. Jadi ya secara etis aja untuk artinya masih belum boleh dikatakan haram, lantas kenapa dihukumkan dengan... Nah makanya itu ketika kita mendengar hal tersebut, jelas maksudnya ini hal yang melenceng. Walaupun dari mazhab mereka, Anda yakin maksudnya ada yang mengatakan hal tersebut. Gitu, nggak mungkin ada orang mengatakan hal tersebut. Suatu hal yang jelas-jelas halal tiba-tiba dibandingkan sama hal yang haram. Ini kan murni perlakuan suatu oknum. Nah yang nggak pantas dari kita ketika kita menggoreng hal tersebut. Artinya apa, Beb? Yang perlu difokuskan di sini, jangan terlalu mengangkat perbedaan. Kita kalau mau cari perbedaan, jangankan yang di luar mata, perbedaan Anda sama antum pasti ada kalau mau dicari. Fokus sama suatu persamaan. Risalahnya Nabi yang Nabi bawa, pesan yang Nabi bawa ketika Nabi datang ke Madinah apa? Ayyuhan nas afshus salam, wasilul arham, wa at'amut ta'am, wa gumu bil-lail wan nas niya. Tadkhulul jannah bisalah. Ini pesannya Nabi. Misinya Nabi apa? Sebarin salam. Terus berbagi makanan, dermawan. Terus sambung tali silaturahmi. Sambung tali silaturahmi dengan semua yang mukmin, muslim, yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, pantas untuk kita sambung tali silaturahmi kepada mereka. Mau mereka berbeda pendapat sama kita, memfasikkan kita, ataupun bahkan mengkafirkan kita. Tetap mereka punya hak terhadap kita. Dan kalau kita memutus tali silaturahmi sama mereka, ya kita salah di sini ya. Kita salah, walaupun mereka jahat terhadap kita, tetap nggak pantas bagi kita untuk memutus tali silaturahmi sama orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sama non muslim aja Nabi masih ngajarin untuk... Sama non muslim aja Nabi berbagi dan menyambung tali silaturahmi. Apalagi orang yang iman begitu. Apalagi mencaci maki, Beb. Apalagi mencaci maki. Nabi aja bilang sibabul mu'min fusuq. Habib Umar berapa kali menekankan hal tersebut. Sibabul mu'min fusuq wa qitalul
sibabul muslim fusuq wa qitalul muslim kufr. Nah, artinya Habib, di sini kita bisa katakan orang terlalu dini untuk menghukumkan segala sesuatunya yang belum dia memiliki dasar hukum kepastiannya. Kayak belum lama kemarin 1-2 hari kemarin lihat di satu media sosial ada salah seorang ustadz yang menyampaikan komentar terhadap salah sebuah pasangan artis kita yang baru nikah, cuman gara-gara ijab dan qabul. Jadi setelah walinya menyampaikan akad nikah itu, ijabnya, qabulnya ya, setelahnya menyampaikan ijab, qabulnya itu bukan agak telat, mungkin dia menahan nafas atau apa. Artinya hitungan detik lah, nggak sampai bermenit-menit atau sampai. Itu dia katakan ini hati-hati karena ada keterlambatan di dalam menjawab akdun nikah. Sehingga kalau nanti nikahnya ini batal juga ijab qabulnya ada jeda, bisa membatalkan akad nikah dan berkelanjutannya bisa sampai zina. Ini kan artinya menakutkan seseorang. Orang lagi mau dalam kebaikan, orang mau halal, ya, terus dia angkat sebuah komentar yang landasan dasar hukumnya nggak sampai segitunya juga. Ente menyampaikan ini bisa batal nikahnya, nikah batal menyebabkan perzinahan dan begini dan begitu seterusnya. Ada adin yusr, arti agama kita mudah gitu, jangan sampai dibikin seperti menyeramkan, takut. Oh, jadi mesti cepat-cepat, mesti satu nafas, mesti ini. Nggak ada di dalam ajaran itu. Kita seperti itu maksudnya begitu. Jadi ada salah satu mahasiswa atau dokter dari Belanda yang Anda dengar, itu dia itu Beb, mencari tentang Islam dari Al-Quran. Dia membawakan tesis tentang Al-Quran. Dia katakan bahwasanya Al-Quran ini isinya 80% kisah-kisah dan cara bersosialisasi. 5% darinya itu ada tentang hal ini. 15% itu isinya tentang hukum-hukum. Kata dia, kalau Anda belajar dari ustadz-ustadz yang kerjaannya ngebahas hukum, jangankan keluar dari agama Islam, masuk Islam aja belum tentu Anda mau. Cuma gara-gara Anda bacanya tentang kisah-kisah, kelembutan Allah kepada hambanya, cara Allah berbicara sama hambanya, akhirnya hati Anda lunak dan rapuh atas hal tersebut yang akhirnya menarik Anda kepada agama Islam. Tapi kalau yang kita bahas kepada orang hukum, itu kan bikin orang takut terhadap agama, fobia sama Islam gitu kan. Padahal Islam agama yang tadi Anda bilang ad-din yusr. Agama Islam itu agama yang mudah, yang menunjukkan keindahan. Namun terkadang oknum-oknum atau orang-orang yang mengatakan saya memiliki agama Islam, tapi mereka nggak mempraktekkan agama Islam, nggak mempraktekkan ajaran Islam yang indah begitu kan. Terus juga selain hal tersebut, kritik. Terkadang kritik itu nggak pantas untuk disampaikan di media sosial. Kalau misalkan kritik ilmiah, ya patutnya kita sampaikan ke pribadi yang bersangkutan. Itu lebih pantas. Tapi kalau nggak bisa, ya seharusnya nggak disebutin nama-nama orang yang kita kritik di dalam sosial media. Habib Umar juga nggak pernah ngajarin kita dengan hal tersebut, menyebut nama orang atau golongan di sosial media dan terus kita kritik mereka, karena kritik kayak gitu nggak membangun. Kritik kayak gitu cuma memicu perpecahan dan perselisihan. Begitu Beb. Masya Allah. Lantas juga yang kita mau tahu sekarang untuk para para jamaah atau para umat atau kalangan orang-orang yang mengikuti laman media sosial, bagaimana ke depannya untuk mereka mencerna ya apa-apa yang disampaikan atau mereka dengar atau mereka lihat di dalam media sosial atau di dalam YouTube dan lain-lain terhadap orang-orang yang menyampaikan kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan ajaran kita. Artinya ini bertentangan nih. Sedangkan mereka di saat berada di dalam forum tersebut kadang larut
kadang larut, kadang ikut-ikut, bahkan sampai ngetik komentar yang nggak pantas, yang ini begini. Itu kadang-kadang kita saksikan sendiri itu. Ke satu berkomentar dengan cara yang tidak pantas, Beb, ya ini nggak benar. Nabi yaqulak sibabul muslim fusuk. Mencaci muslim yang lain itu fusuk. Mau perlakuannya seperti apapun, kalau kita caci kita salah. Kita nasihatin kita benar. Tapi kalau dengan cara mencaci itu nggak benar. Nah yang kedua, Beb, orang itu memang terkadang kita bisa mengatakan bahwasanya perlakuan ini haram, perkara ini haram, perkara ini salah, perkara ini batil, perkara ini tidak sah. Perkara ini, bukan orang ini, Beb. Oke. Orang ini nih, contoh orang ini melakukan keharaman, dosanya seperti ini, orang ini begini, ana tunjuk. Atau perkara ini menjerumuskan orang kepada kekufuran, itu benar. Tapi kalau orang ini melakukan hal ini, maka dia adalah kafir. Dia nih kafir karena dia pernah melakukan ini. Kan kita nggak tahu maksudnya hukum-hukum tersebut, dosa, pahala, itu semua kan di tangan Allah. Allah bisa memberi, bisa juga tidak memberi. Ini orang melakukan kekufuran. Kufur, ya artinya kita menghukumkan dia kufur di dunia. Di dunia perlakuan ini mengkufurkan. Tapi apakah hakikatnya ini orang adalah kafir yang nggak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak bisa mengatakan hal tersebut karena menghakimi itu bukan tugasnya kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kritik nggak jadi masalah. Cuma kritik yang membangun itu yang tidak menuju kepada orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Itu kritik yang membangun. Bukan kritik yang tertuju kepada orang-orang yang kita tahu gitu. Gitu, Beb. Baik, Habib. Jadi yang kita mau tanya sekarang kepada antum, bagaimana sikap para orang-orang yang bermain media sosial untuk mengungkapkan kata-kata yang lebih positif, bukan negatif. Artinya bukan justifikasi yang seperti tadi kita sampaikan, nggak keroyokan, terus nggak. Artinya penyampaian mereka di dalam mengkritik itu dengan cara yang baik, dengan cara yang soft. Bagaimana antum sampaikan? Ya ini musyahad, ini maksudnya yang kita temukan ya medsos di zaman sekarang, khususnya di generasi kita kali ini banyak mencelakai atau menodai generasinya kita, maksudnya banyak merusak gitu.